Alhamdulillah, Masya Allah, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah terima amal ibadah kita semuanya di bulan Ramadan. Amin, amin. Gimana anak-anak, Masya Allah, sehat kan? Sehat sih. Kok gitu? Ekspresinya ekspresif dong, Masya Allah pagi-pagi nih. Kita mau belajar di Islam itu indah. Anak-anak gimana kabarnya, sehat? Iya sehat, cuma gini loh, ini temen kan ada yang curhat tiba-tiba. Dia pas banget ngomongin anak, katanya anaknya sakit-sakitan. Terus dia udah pengobatan kemana-mana suka sakit apa segala macem, anaknya susah diatur. Kan aku jadi adamtir gitu. Adamtir? Ya kan laki-laki, kalau khawatir kan perempuan. Oh, Gitu. pakai kha. Pakai kha, iya. Khawatir. Jadi khawatir Adamtir gitu. gitu ya, subhanallah. Saya juga jadi khawatir sama Bapak ini. Tapi biasanya nih ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak gitu, termasuk pola pendidikannya, segala macam. Tapi yang paling penting juga termasuk makanan yang masuk ke dalam perutnya, yang menjadi darah dagingnya, nafkahnya. Oh, berhubungan ya? Bahas deh. Bahas apa? Jadi penting banget kayaknya buat aku atau buat yang lain, buat temen aku juga. Kita bahas aja kan nafkah terus sama anak. Nafkah dan sifat anak kali ya gitu. Nafkah dan sifat anak. Nafkah dan sifat anak ya? Ya udah deh, tetap di Islam itu indah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ketemu lagi di Islam itu indah. Ketemu lagi sama guru-guru kita yang masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Kita hari ini akan belajar banyak. Tadi sudah ada kegelisahan dari saya, dari beberapa jamaah juga pastinya. Ustaz Syam juga sudah ngasih sedikit masukan, apalagi mengenai nafkah, penting sekali buat kita ya. Apalagi untuk suami, nafkahin istri, nafkahin anak-anak, itu Masya Allah, itu kewajiban yang sangat luar biasa yang harus kita lakukan gitu ya. Dan tadi juga bicara nafkah, ternyata nafkah itu bisa mempengaruhi sifat anak, bisa mempengaruhi kehidupan anak gitu kan. Makanya tadi aku sepakat tuh sama Ustadz Syam, kita bahas aja deh masalah nafkah sama anak. Jadi temanya adalah nafkah dan sifat anak. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira apa yang akan kita bahas jamaah yang ada di rumah? Pastinya penting sekali, tapi sebelumnya ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Tayangan mengenai anak AKBP Sumut ditangkap karena dugaan kasus penganiayaan dan pencucian uang. Kita lihat tayangannya, silakan. Dalam hidup setiap orang pasti punya harapan untuk terhindar dari masalah, harapan untuk terhindar dari hal-hal yang membahayakan, dan harapan seorang ayah untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Masya Gitu Allah. kan? Kita bicara soal nafkah nih pada pagi hari ini jamaah. Jadi penasaran sebenarnya Ustadz Syam kan tadi Ustadz Syam kan ngajakin, udah deh kita bahas mengenai nafkah juga deh, mengenai anak juga. Betul. Gitu. Ketika ayah mau memberikan yang terbaik buat anaknya, sebenarnya per bulan itu ada patokannya nggak sih? Harus ngasih berapa gitu ke anak-anak? Karena kan mau ngasih yang terbaik gitu. Ada besarannya nggak sih Ustadz Syam? Oh, kisarannya Kisarannya. Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Abisma, Tafadhol, Maulana Ustaz. Masoni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da an aqulu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Shadaqallahul azim.
kalau dikatakan besarannya berapa, apakah semua muslim rata ngasih nafkahnya kepada anak kalau masalah jumlahnya ataupun kuantitasnya? Maka kata Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, atau la tukallafu nafsun illa wus'aha, tidaklah diberikan beban kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Yang jelas seorang ayah yakin dan beriman bahwa kewajiban memberi nafkah itu adalah dari ayahnya. Maka sang ayah memberikan nafkah sesuai dengan batas kemampuannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kisaran berapa? Maka kisarannya adalah yang ma'ruf pada tempat tersebut, ataupun yang dikenal ataupun sudah disepakati pada keluarga tersebut. Misal sang anak kebutuhannya berapa per bulannya. Kalau dia butuh per bulan berarti dikasih per bulan. Kalau dia butuhnya harian mungkin dikasih dengan hariannya. Karena ini adalah sesuatu yang ma'ruf. Ma'ruf itu sepakat sama satu sama yang lainnya. Ma'ruf itu adalah mengangkat harkat martabat, tidak menjadikan anak ini jatuh harga dirinya di hadapan teman-temannya misalnya, atau berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Maka sesuatu yang telah disepakati. Maka subhanallah, kalau dikatakan bagaimana sang ayah memberikan nafkah tersebut, maka berilah dengan cara tidak merendahkan sang anak di hadapan orang lain. Berilah dengan cara apa? Dengan cara sesuai dan semaksimal mungkin dengan kemampuannya, bukan mengurang-ngurangi. Dia mampu lebih banyak, tapi ternyata dia kasihnya sedikit. Kan bilang, dulu bapak juga dikasihnya segitu sama orang tua bapak. Padahal masanya sudah berbeda. Wallahu ta'ala alam. Oh, jadi sebenarnya tiap keluarga ya beda-beda. Beda-beda sama gitu ya. Kan kebutuhannya juga beda-beda. Yang salah adalah kalau nggak ngasih nafkah gitu. Betul. Ya. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Kadang aku juga pernah, aku juga ngalamin juga sih, kadang suka bilang sama anak gini, Bib, doain ya biar rezeki Dedi semakin banyak gitu segala macam. Karena ada yang bilang kayak doa anak kan mempengaruhi rezeki orang tuanya gitu kan. Berarti kalau anaknya ini nggak mau berdoa jadi seret gitu rezeki orang. Nggak juga kan gitu. Jadi doa seorang anak itu akan dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang tua yang sebelum berangkat kerja doain ya, atau mau tidur doain ya, atau mau sholat doain ya. Ketika lagi sujud jangan lupa doain ayah ya, doain orang tua ya. Ini adalah bentuk daripada perhatian orang tua terhadap anaknya, dan berharap akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita memiliki anak, dari kecil diajarkan, ayo berdoa, ayo angkat tangan, ayo meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niscaya dengan angkat tangan ini dikabulkan doanya. Bukan hanya anak, ada orang lain yang dimana dia mendoakan. Misalkan ente, saya doakan, ente nggak tahu nih, ini adalah doa yang mustajab. Karena apa? Karena ente nggak tahu. Anda yang meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah keberkahan buat Sony, sehatkanlah badannya, kabulkanlah doanya. Niscaya ini akan dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bentuk doa mustajab. Apalagi seorang anak yang mendoakan orang tuanya, yang berharap akan rezekinya berkah, yang halal, yang thayyibah, yang menjadikan daripada rezeki tersebut dimakan oleh keluarganya. Untuk apa? Untuk kebaikan dalam rumah tangganya, menjadi vitamin di dalamnya. Bukan hanya vitamin yang kita makan A, B, C, D, F, G, ya kan? Vitaminnya di dalamnya itu adalah vitamin apa? Vitamin untuk menjadikan anak tersebut akalnya bersih, hatinya bersih, jiwanya bersih. Karena apa? Yang halal, yang thayyib. Kalau misalkan dari yang haram tadi Ustaz Sam sampaikan, maka kan rusak semuanya. Bukan jadi baik, jadi hancur, menagih kepada kemaksiatan. Kalau ini vitamin menagih kepada kebaikan. Terima kasih Habib ya. Jadi lumayan ngerti nih sekarang nih. Dan juga pasti lebih ngerti sedikit demi sedikit gitu kan. Dan pastinya harapannya untuk para ayah dikasih rezeki yang berlimpah gitu kan. Jadi bisa ngasih yang terbaik, nafkah buat anak-anaknya. Kalau kita ngasih yang terbaik buat anak-anaknya gitu kan, ngasih barang mewah buat anak. Itu sebenarnya dalam Islam bisa mempengaruhi sifat anak nantinya nggak sih? Kadang orang tua pengen ngasih, buat anak nih, kasih yang bagus, kasih yang ini gitu. Akhirnya sifat anak jadi berubah nggak sih sebenarnya Ustaz Maulana? Mohon penjelasannya Izin Nabi dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kepada semua orang tua dimanapun berada, Masya Allah, hari ini hari Kamis 13 Syawal 1444 Hijriah, kita sudah berada di Ayyamul Bid di bulan Syawal ini. Nah, kalau berbicara tentang apakah pemberian nafkah itu mempengaruhi anak, jawabannya iya. Ingat, Masya Allah, Tabarakallah, astagfirullahaladzim, tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Bukan berarti kami yang di sini lebih pintar daripada yang nonton. Bisa jadi yang nonton itu lebih baik daripada kami. Mohon izin. Kenapa agama melarang memakan
makanan binatang yang binatang buas supaya kita tidak menyipati sifatnya, kebuasannya. Kenapa kita dilarang memakan binatang yang menjijikkan? Supaya kita tidak melakukan perbuatan yang menjijikkan. Kenapa kita tidak dilarang makan ini? Maaf, binatang inilah itu menyipati sifatnya, hidup di dua alam. Jangan sampai kita bersifat seperti itu. Begitu pula anak. Mohon maaf, kadangkala maaf, anak laki-laki perempuan sama nggak pemberiannya? Tidak. Karena ada baju yang khusus untuk anak cewek, ada baju khusus anak cowok. Warna pun begitu. Anwar itu maaf, jangan coba kasih dia warna pink. Baik itu sepeda, mobil atau apapun, dia sudah tolak mentah-mentah. Jadi gitu, menyipati. Bahkan kami diajarin di pesantren, masya Allah tabarakallah, makasih banyak Allah arham guru kami. Itu luar biasa pendidikan beliau itu. Karena kenapa? Khusus anak ini jangan pernah memberikan ini yang beda warna, yang berbanyak warna, jangan sampai menyipati dan bisa membuat anak manja. Makasih banyak tadi Ustaz Sam sudah dijelasin, sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan, tapi sesuai usianya. Jangan pernah kasih pita anak cowok. Gak cocok. Masa dikasih pita. Tapi kadang-kadang anak cowok itu dikasih pita untuk ini perjuangan, biasa semangat. sama Ustaz. Oh, berarti dari apa yang Ustadz Maulana jelaskan tuh terkadang bukan berarti apa yang kita berikan atau tinggalkan kepada anak kita ya, tapi apa yang kita berikan dan tinggalkan ke dalam diri anak kita itu ya. Betul. Cocok apa enggaknya? Cocok pas atau apa tidaknya. enggaknya. Tapi ingat syariatnya halalan thayyiban. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Namanya orang tua kan mau ngasih yang terbaik buat Masya anak Allah. gitu Betul, kan. Biar Masya Allah. Anaknya juga sayang sama kita gitu. Tapi udah ngasih yang terbaik, ada juga nih. Jamaah pasti ngerasain nggak? Anaknya malah susah diatur. Oh, nggak bisa dibilangin. Nggak bisa dibilangin. Kalau kayak gitu, Bi, boleh nggak diungkit? Lo udah gue kasih ini apa segala macam masih aja nggak bisa diatur. Diungkit-ungkit kayak apa yang udah dikasih ke orang tua gitu. Boleh nggak sih biar anaknya sadar? Betul. Apabila kita memiliki seorang anak, anak yang notabene anak tersebut adalah anak yang bandel, nakal, nggak bisa dibilangin. Jadi gini, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua tergantung daripada niat orang tuanya. Niat orang tua tidak ingin mengungkit, tapi memberitahu bahwasanya ini saya udah beliin baju yang bagus, baju yang baik, bukan dengan nada emosional ataupun marah. Karena ketika orang tua memarahi anaknya, akan terekam di pikirannya, dia punya adik-adik dimarahin. Dia punya teman-temannya, dia lebih galak daripada temannya atau sama mbaknya dan lain sebagainya. Oleh karena itu boleh menasihati anak dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ini sudah saya beliin, udah saya kasih. Ayo syukurilah, terima kasih kepada Allah. Sholat yang benar, minta kepada Allah. Yang ngasih bukan saya, yang ngasih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Karena apa? Karena semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Rizki juga Allah yang kasih. Ayo deh, kan minta kepada Allah. Bahwasanya ini nggak gampang dapatnya. Doain ayah juga, doain papa juga, ya kan, doain abah juga. Biar apa? Biar Allah kasih rezeki yang berkah, yang halal. Oleh karena itu sholat yang baik. Jadi anak yang soleh, anak yang soleha, yang bertakwa kepada Allah, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, boleh dinasihatin, boleh kasih tahu, boleh diungkit-ungkit, boleh. Tapi dengan tujuan yang ma'ruf, dengan tujuan yang baik. Tujuannya ma'ruf. Betul. Oke deh, berarti aku nih udah ngelakuin nih yang Habib perintahkan atau ajarkan. Jamaah juga ngelakuin itu. Terus Ustadz Maulana bilang bagaimana cara kita dapat nafkahnya, terus kita kasih ke anak yang baik-baik. Oke, udah dilakuin gitu ya. Tapi si anak tetap aja nggak bisa dibilangin gitu. Luar biasa juga anaknya ini. Iya, tetap aja bebel segala macam. Namanya ngeyel. Ngeyel, uang halal udah, nasihat udah. Itu maksudnya apa Ustadz Syaf? Apakah Allah sengaja nyiptain anak itu untuk jadi cobaan buat kita? Atau apa gitu? Harus cara apa lagi Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Jelas aja, Habib, Ustaz. guruku Habib Ismail, Ustaz Maulana, saudara serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh harta kalian dan anak-anak kalian itu yang pertama fitnah.
Fitnah artinya adalah ujian. Jadi kalau dikatakan benarkah anak itu bisa menjadi sebuah ujian bagi orang tuanya, maka betul sekali, karena Allah sendiri yang sampaikan dalam Al-Quran bahwa mereka ini adalah fitnah, ujian bagi kalian. Ujian di sini bukan hanya ujian yang meresahkan hati perasaan orang tuanya seperti tadi anak yang ngeyel. Anak yang taat pun bisa menjadi daripada ujian bagi orang tuanya. Anak yang menggemaskan pun bisa jadi ujian banget bagi orang tuanya gitu ya. Lagi asik-asik main sama Barak, ternyata terdengar suara azan, aduh masih pengen main gitu. Apakah masih nemenin anaknya atau berangkat sholat gitu ya. Atau misalnya ada mau berangkat haji, anaknya masih kecil, nih anak ditinggal, aduh nggak tega ninggalin anak, nggak jadi berangkat haji misalnya. Ini ujian juga bagi orang tuanya. Jadi kalau dikatakan ujian bagi orang tua sang anak itu bukan hanya ujian yang tidak mengenakkan perasaan, tapi anak yang mengenakkan perasaan pun itu ujian bagi orang tuanya. Saking gemasnya, lupa diri waktu untuk tetap main bersama sang anak, cinta terhadap sang anak karena saking cintanya, yakni melenceng daripada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada ujian, ada yang lebih besar lagi kata Allah dalam Al-Qur'an, amwalukum wa auladukum aduwwan lakum. Bisa jadi mereka menjadi aduwwan lakum, bisa jadi menjadi musuh terhadap kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Musuh yang seperti apa? Musuh yang ternyata bisa membuat orang tuanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi baru ujian, kalau ini naik level lagi menjadi musuh bagi orang tuanya. Bukan musuh seperti yang kita lihat sekarang ini, walaupun sekarang ada yang beneran jadi musuh bagi orang tuanya. Ada yang menggugat orang tuanya di pengadilan, subhanallah. Ada yang benar-benar melawan orang tuanya seperti musuh, selayaknya musuh. Padahal musuh di sini bisa jadi juga musuh yang membuat orang tuanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang tuanya tersadar ketika sudah masuk ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, gara-gara engkau dulu papa ini korupsi, akhirnya gara-gara engkau dulu papa ini mengambil yang bukan haknya papa. Subhanallah. Maka aduwwan lakum kata Al-Qur'an, anak-anak ini bisa jadi juga musuh bagi kalian. Jadi kalau dikatakan hidup ini di dunia ini pasti akan ada ujiannya. Ada orang alhamdulillah ketika belum menikah lancar hidupnya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah menikah dapat pasangan yang membuatnya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika punya keturunan, justru keturunannya yang menjadi ujian terbesar baginya. Jadi anak itu bisa jadi ujian bagi orang tuanya karena memang Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Qur'an bahwa mereka adalah al-fitnah, yaitu ujian. Yang namanya ujian, ada yang lulus, ada yang tidak lulus, dan kami berharap kita semua dan seluruh jamaah dari Mimbar Islam Itu Indah ini lulus dari ujian anak tadi. Wallahu taala a'lam. Ya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama Sony. Semoga kita semua lulus dari ujian Allah dan naik derajat tingkatnya lebih tinggi lagi, lebih mulia lagi. Amin ya Allah, amin. Kalau gitu anak-anak harus diajarin agama lebih dalam. Terus gak usah terlalu mikirin lah nafkah-nafkah yang agak dunia-dunia itu, kasih sebatasnya aja gitu. Berarti boleh kan dalam Islam gitu ya? Oh, maksudnya Sony anak disuruh harus ngaji terus. Ya kan buat agama. Buat agama. Iya. Terus beliin baju gak? Beliin sepatu gak? Ini bukan saya loh. Ini contoh. Ini buat jamaah yang ada di rumah. Aja. Jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah, alhamdulillah. Benar. Bukan, ini contoh beneran. Yakin.